Halo sahabatku, kembali lagi di channel Cerita Momo, tempatnya kisah-kisah kehidupan yang penuh drama dan pelajaran berharga. Siapa nih di sini yang pernah merasa diremehkan, padahal aslinya kalian punya kartu as yang belum dikeluarkan? Hati-hati ya, jangan menilai buku dari sampulnya, apalagi menilai menantu dari penampilannya. Cerita kali ini dijamin bakal bikin kalian gregetan, emosi, tapi ujungnya puas banget. Bayangkan, seorang mertua yang sombongnya minta ampun, menghina menantunya miskin dan menuduh macam-macam. Sekalinya ayah kandung si menantu datang, satu kampung langsung geger. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk absen dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih sahabat Momo paling jauh dari kota mana aja. Sudah siap melihat Bulina dan Coki kena batunya? Mari kita mulai ceritanya. Suara piring beradu dengan keras di meja makan membuat Diva terlonjak kaget. Ia yang sedang menuangkan teh panas nyaris saja menumpahkan air mendidih itu ke tangannya sendiri. Di hadapannya, Bulina berdiri dengan berkacak pinggang, wajahnya merah pada menatap menu sarapan yang tersaji. Hanya ada telur dadar, tempe goreng, dan sambal terasi. "Ini apa, Diva?" bentak Bulina. Matanya melotot seolah ingin menelan menantunya hidup-hidup. Setiap hari makannya begini terus. Telur lagi, tempe lagi. Kamu mau membunuh ibu pelan-pelan dengan kolesterol dan kurang gizi? Hah? Diva menunduk, meremas ujung daster pudar yang dipakainya. Maaf, Bu. Uang belanja dari Mas Coki cuma tersisa segitu. Diva sudah berusaha irit supaya cukup sampai akhir bulan. Alasan? Potong Bulina cepat. Dasar kamu saja yang tidak becus mengatur uang. Atau jangan-jangan, kamu korupsi uang belanja anakku ya? Kamu sisihkan buat beli bedak murahan kamu itu, kan? Diva menggeleng cepat. Tuduhan itu menyakitkan. Apalagi ia tidak pernah sepeser pun mengambil hak yang bukan miliknya. Bahkan, bedak pun ia jarang beli karena lebih memprioritaskan kebutuhan dapur Bulina. Demi Allah, Bu, tidak sepeser pun Diva ambil. Mas Coki cuma kasih 50.000 sehari. Itu harus cukup buat makan kita bertiga, bayar listrik, dan air galon. Belum sempat Diva menyelesaikan kalimatnya, Coki keluar dari kamar sambil menguap lebar. Rambutnya masih acak-acakan. Tanpa mencuci muka, lelaki itu langsung duduk di kursi makan, tidak peduli dengan ketegangan yang terjadi antara istri dan ibunya. Coki mengambil gelas kopi yang sudah disiapkan Diva, tanpa mengucapkan terima kasih. "Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi kok sudah ribut?" "Coki masih ngantuk nih. Semalam lembur main game," keluh Coki sambil menyomot tempe goreng yang baru saja dihina ibunya. Bulina langsung mengubah nada bicaranya menjadi sedikit manja namun tetap sinis saat berbicara pada anaknya, kontras sekali dengan nada bentakannya pada Diva barusan. "Ini loh, Cok. Istrimu ini, masa kok ya cuma beginian terus? Ibu kan bosan. Lihat tuh Bu Darmi tetangga sebelah. Mantunya kerja di bank, cantik, wangi, tiap pagi sarapannya roti bakar, susu murni, daging. Lah kita, tempe lagi, tempe lagi. Malu ibu sama tetangga kalau bau masakan kita cuma bau terasi." Coki mengunyah makanannya dengan malas, lalu melirik Diva dengan tatapan menyalahkan. "Ya kamu tuh yang kreatif dong, Div. Masak cuma telur aja nggak bisa diolah jadi steak atau apa gitu? Malu-maluin ibu aja. Bikin selera makan hilang." Diva menatap suaminya tak percaya. Hatinya perih. "Mas, steak daging itu mahal. Uang yang Mas kasih tidak akan cukup. Duit lagi, duit lagi." Coki membanting sendoknya ke piring hingga berdenting nyaring, membuat Diva tersentak mundur. "Kamu tuh ya, tahunya cuma nuntut suami. Harusnya kamu bersyukur saya nikahi. Coba kalau enggak, kamu paling masih jadi perawan tua di kampung sana, nyangkul di sawah bapakmu yang cuma sepetak itu. Harusnya kamu sadar diri, kamu masuk rumah ini enggak bawa apa-apa. Cuma baju di badan." Hati Diva mencelos. Sakit sekali rasanya dihina sekejam itu oleh suami sendiri. Padahal, Coki tidak tahu siapa sebenarnya bapak di kampung yang ia hina itu. Sawah sepetak? Kalau saja Coki tahu bahwa Pak Lambang, ayah Diva, memiliki berhektar-hektar tanah di kawasan industri,
puluhan ruko di pusat kota, dan saham di berbagai perusahaan bona fide, mungkin Choki akan bersujud gemetar di kakinya sekarang. Namun, Diva terikat janji. Sebelum menikah, ia menantang dirinya sendiri dan berjanji pada ayahnya untuk hidup mandiri, menyembunyikan identitasnya demi menemukan lelaki yang tulus mencintainya apa adanya, bukan karena harta ayahnya. Sayangnya, semakin hari Diva semakin sadar, ketulusan itu tidak ia temukan pada Choki maupun Bulina. Sudah, Cok. Jangan ladeni istri tidak tahu diuntung ini. Sela Bulina sambil mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Diva, seolah mengusir lalat. Sana kamu cuci baju. Cucian numpuk di belakang. Jangan pakai mesin cuci, boros listrik. Sikat pakai tangan biar bersih. Dasar menantu benalu, bisanya cuma numpang hidup, nggak bawa harta, nggak kerja, nyusahin pula. Diva menarik napas panjang, menahan butiran bening yang mendesak keluar dari pelupuk matanya. Ia tidak boleh menangis di depan mereka. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu pada Bulina. Baik, Bu. Diva ke belakang dulu, ucapnya lirih. Diva berbalik badan, membawa piring kotor bekas makan Choki menuju sumur di belakang rumah. Samar-samar, ia masih mendengar percakapan suami dan ibu mertuanya dari ruang makan. Sabar ya, Bu. Nanti kalau Choki naik jabatan, kita cari pembantu. Biar ibu nggak stres lihat muka si Diva yang kusut itu, ujar Choki menenangkan ibunya. Halah, naik jabatan kapan? Mending kamu cari istri baru yang kaya, Cok. Biar hidup kita terjamin. Ibu dengar ada janda kaya baru pindahan di komplek elit depan sana. Kalau kamu bisa dapat yang model begitu, ibu nggak perlu makan tempe lagi, hasut Bulina dengan suara yang sengaja tidak dipelankan. Diva menutup pintu belakang perlahan. Ia menyalakan keran air, membiarkan suara gemericik air menyamarkan isak tangisnya yang akhirnya pecah. Ia menatap pantulan wajahnya di ember air. Wajah yang lelah, namun sorot matanya perlahan berubah tajam. Kesabaran ada batasnya, dan batas itu semakin dekat. Silakan hina aku sepuas kalian hari ini, bisik Diva pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tangan hingga buku-bukunya memutih. Tapi ingat, roda kehidupan itu berputar. Dan ketika giliranku tiba, kalian tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Pagi itu, suasana di tukang sayur keliling yang mangkal di ujung gang terdengar lebih riuh dari biasanya. Bulina, yang tadinya hanya berniat membeli kangkung seikat, telinganya langsung berdiri tegak saat mendengar Bu RT sedang berbisik-bisik heboh dengan ibu-ibu lainnya. Topik pagi ini bukan tentang harga cabai yang naik, melainkan tentang penghuni baru di rumah gedongan bercat putih di perbatasan kampung mereka dengan kompleks elit. Jeng, sudah tahu belum? Rumah mewah di Hog jalan utama itu sudah ada isinya loh, ujar Bu RT dengan mata berbinar. Katanya yang beli itu janda muda, cantik banget, namanya Jeng Siska. Dengar-dengar sih, dia baru saja dapat warisan miliaran dari mendiang suaminya yang pengusaha batu bara. Mata Bulina seketika membelalak. Kata, janda, muda, dan warisan miliaran, bagaikan musik orkestra yang sangat indah di telinganya. Ia langsung menyeruak ke tengah kerumunan, menyikut Bu Tejo yang sedang memilih tempe. Miliaran, Bu RT? Serius? Sambar Bulina antusias, melupakan kangkungnya. Serius, Bulina? Kemarin saya lihat sendiri mobilnya datang. Bukan cuma satu, tapi dua. Alphard putih sama mobil sport merah yang atapnya bisa dibuka itu loh. Orangnya juga ramah. Kemarin sempat senyum sama saya pas lewat. Katanya dia lagi cari ketenangan, makanya pindah ke sini. Dan yang paling penting, dia masih single sekarang. Tambah Bu RT makin semangat. Otak licik Bulina langsung berputar cepat. Kalkulator di kepalanya mulai menghitung. Kalau Choki, anak semata wayangnya yang tampan itu bisa mendapatkan hati janda kaya raya ini, hidupnya tidak perlu lagi sengsara. Ia tidak perlu lagi makan tempe atau berdesak-desakan beli sayur. Ia bisa jadi nyonya besar yang dihormati, bukan sekadar mertua dari seorang diva yang menurutnya tidak punya masa depan. Tanpa pikir panjang, Bulina melempar kembali kangkung yang dipegangnya ke gerobak sayur. Nggak jadi beli deh, Bang. Saya ada urusan penting. Serunya, lalu bergegas setengah berlari menuju rumahnya. Langkah kakinya terasa ringan, seolah-olah ia sedang berjalan di atas tumpukan uang. Sesampainya di rumah,
Bulina mendapati Coki sedang tiduran di sofa ruang tamu sambil merokok dan menonton acara gosip. Asap rokok mengepul memenuhi ruangan yang sempit itu. Diva tidak terlihat, mungkin sedang mencuci di belakang atau mengurung diri di kamar sempitnya. "Coki, matikan rokokmu itu. Ibu bawa kabar emas," seru Bulina sambil menghempaskan pantatnya di sebelah sang anak. Coki terbatuk kecil, kaget melihat ibunya pulang dengan napas ngos-ngosan tapi wajahnya berseri-seri. "Ada apa sih, Bu? Dapat arisan?" "Lebih dari arisan. Ini tiket kita buat jadi orang kaya, Cok." Bulina mendekatkan wajahnya ke telinga Coki, suaranya dipelankan setengah berbisik namun penuh penekanan. "Di ujung jalan sana, ada janda kaya baru pindahan. Namanya Jeng Siska. Mobilnya 2, duitnya miliaran, dan dia sendirian." Coki mengerutkan kening, belum menangkap maksud ibunya. "Terus hubungannya sama kita apa, Bu?" Bulina menoyor kepala anaknya gemas. "Ya ampun, kamu ini ganteng-ganteng kok lemot. Ini kesempatan kamu, Coki. Kamu dekati dia. Buat dia jatuh cinta sama kamu. Kamu kan pintar merayu, modal tampang kamu juga oke. Kalau kamu bisa gaet dia, hidup kita berubah. Nak, kita nggak perlu lagi tinggal di rumah butut ini, kita bisa pindah ke rumah gedongan itu." Coki terdiam sejenak, mencerna ucapan ibunya. Bayangan mobil sport dan uang miliaran mulai menari-nari di pelupuk matanya. Bosan juga dia hidup pas-pasan. Gaji UMR yang selalu habis di tengah bulan, dan motor kredit yang sering nunggak. Tapi kemudian wajah Diva terlintas di pikirannya. "Tapi kan Coki sudah punya istri, Bu." "Ada Diva," ucap Coki ragu. Bulina mendengus kasar, wajahnya langsung masa mendengar nama itu. "Diva lagi, Diva lagi. Apa yang bisa kamu harapkan dari perempuan itu? Dia itu cuma beban. Lihat, sudah 2 tahun menikah. Apa dia bisa bantu ekonomi keluarga? Enggak kan? Bisanya cuma masak tempe sama nyuci baju. Itu MAH pekerjaan pembantu, bukan istri yang bisa membanggakan suami." Bulina memegang kedua bahu Coki, menatap mata anaknya tajam-tajam, menanamkan racun ambisi lebih dalam lagi. "Dengar ibu, Cok. Cinta itu nggak bisa dimakan. Kalau kamu nikah sama Jeng Siska, kamu bisa jadi raja. Nanti kalau sudah berhasil, gampang urusan si Diva. Kita tendang dia, kita ceraikan dia. Toh dia juga nggak punya siapa-siapa buat ngadu. Kamu mau hidup begini terus sampai tua? Dihina orang karena miskin?" Pertahanan Coki mulai runtuh. Kata-kata ibunya masuk akal menurut logika bengkoknya yang sudah dikuasai keserakahan. Ia membayangkan dirinya turun dari mobil mewah, memakai jam tangan mahal, dan disanjung tetangga. Dibandingkan dengan Diva yang selalu tampil lusuh dan hemat, bayangan sosok Jeng Siska yang kaya raya terasa sangat menggoda. "Tapi caranya gimana, Bu?" Masak Coki tiba-tiba datang ke rumahnya, tanya Coki, nada suaranya mulai terdengar tertarik. Senyum licik mengembang di bibir Bulina. "Itu urusan gampang. Ibu dengar dia suka lari pagi di taman kompleks. Besok pagi, kamu harus bangun pagi. Pakai baju olahragamu yang paling bagus, sisir rambutmu yang rapi. Sengajalah lewat depan dia, tebar pesona. Ibu yakin, janda kesepian kayak dia pasti butuh sandaran lelaki gagah kayak kamu." Tanpa mereka sadari, di balik tirai pembatas ruang tengah, Diva berdiri mematung. Tangannya gemetar memegang nampan berisi 2 gelas teh manis yang niatnya akan ia suguhkan untuk suami dan mertuanya. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar rencana busuk itu. Air mata menetes membasahi pipinya, namun ia menahannya agar tidak bersuara. Ternyata, kesetiaannya selama ini tidak ada harganya di mata mereka. Ia hanya dianggap batu sandungan menuju kekayaan. Diva menarik napas panjang, menguatkan hatinya yang rapuh. Ia berbalik perlahan, membawa kembali teh manis itu ke dapur. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya menangis. "Baiklah," gumam Diva lirih di dapur yang sunyi. "Kalau itu mau kalian, silakan kejar mimpi semu itu. Aku akan menonton dari sini, seberapa jauh kalian akan berlari sebelum jatuh tersungkur." Di ruang tamu, kesepakatan jahat antara ibu dan anak itu telah terjalin. Coki mengangguk mantap, matanya kini berkilat penuh ambisi, sama seperti ibunya.
Rencana untuk menyingkirkan Diva dan merebut hati sang janda kaya pun dimulai hari itu juga. Ingat pesan ibu, Cok. Jangan kelihatan norak. Tegapkan badanmu, pasang senyum paling manis. Jangan sampai kelihatan kalau kamu lagi butuh uang. Bu Lina sibuk merapikan kerah kemeja Coki yang sedikit kusut. Tangannya cekatan menyemprotkan parfum yang baru dibelinya di pasar malam ke sekujur tubuh Coki. Baunya menyengat, campuran aroma bunga yang terlalu kuat, namun bagi mereka berdua, ini adalah wangi kesuksesan. Coki mematut diri di cermin retak di ruang tamu. Kemeja terbaiknya, yang sebenarnya kemeja lama namun disetrika licin oleh Diva pagi buta tadi, melekat pas di badannya. Ia merasa gagah, merasa layak bersanding dengan wanita kelas atas, jauh berbeda dengan keadaannya saat bersama Diva yang menurutnya membosankan dan tidak bergairah. Tenang saja, Bu. Coki sudah riset. Jam segini biasanya orang kaya belanja kebutuhan mingguan. Ibu bilang dia sering ke supermarket Grand di Jalan Besar itu kan? Tanya Coki sambil menyisir rambutnya ke belakang dengan gaya klimis, berusaha meniru gaya para eksekutif muda di sinetron. Betul. Informasi Bu RT valid. Dia pasti ada di sana. Sana berangkat, jangan pulang sebelum dapat nomor WhatsApp-nya. Ingat, masa depan kita ada di tanganmu, Nak. Dorong Bu Lina penuh semangat sambil menepuk punggung anaknya, seolah melepas prajurit ke medan perang. Sesampainya di supermarket yang dimaksud, Coki tidak langsung masuk. Ia menunggu di area parkir, matanya menyapu setiap mobil mewah yang masuk dengan tatapan lapar. Jantungnya berdegup kencang saat sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di dekat lobi. Seorang wanita turun dengan anggun. Kacamata hitam besar bertengger di wajahnya, gaun merah marun selutut membalut tubuhnya, dan di tangannya tertenteng tas yang terlihat sangat mahal dengan logo emas mencolok. Itu pasti dia. Jeng Siska. Target operasi mereka hari ini. Coki menarik napas dalam, mengumpulkan segenap keberanian dan pesonanya, lalu mengikuti wanita itu masuk ke dalam supermarket. Pendingin ruangan menyapa kulitnya, namun keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ia berpura-pura memilih buah-buahan di rak yang berseberangan, padahal matanya terus mengawasi gerak-gerik targetnya layaknya elang mengintai mangsa. Saat melihat Siska terlihat kesulitan mengambil kotak susu almond impor di rak paling atas, Coki tahu ini saatnya beraksi. Dengan langkah tegap yang dibuat-buat, Coki menghampiri. Biar saya bantu, Mbak, ucapnya dengan suara diberat-beratkan agar terdengar maskulin dan berwibawa. Ia dengan mudah meraih kotak susu itu dan menyerahkannya sambil menyunggingkan senyum andalannya. Siska menoleh, menurunkan sedikit kacamata hitamnya. Matanya menatap Coki dari ujung kaki hingga ujung kepala. Coki menahan napas, takut penampilannya dinilai kurang level. Namun, senyum manis merekah di bibir merah Siska, seolah terpesona. Aduh, terima kasih banyak ya, Mas. Susah kalau belanja sendirian, nggak ada yang bantuin. Maklum, biasanya ada sopir tapi hari ini dia izin sakit. Ucap Siska dengan nada manja yang dibuat-buat. Suaranya terdengar renyah dan sangat mahal di telinga Coki. Sama-sama. Kebetulan saya juga lagi belanja bulanan. Kasihan wanita secantik Mbak harus kesusahan begini. Suaminya nggak nemenin? Pancing Coki, menjalankan skenario ibunya dengan mulus. Wajah Siska berubah sendu seketika, akting yang sempurna. Saya sudah sendiri, Mas. Suami saya baru meninggal tahun lalu karena kecelakaan. Jadi ya begini, harus mandiri urus semuanya sendiri. Kadang sepi juga di rumah besar itu tanpa ada teman ngobrol. Oh, maaf, saya turut berduka. Saya tidak bermaksud. Coki pura-pura kaget, padahal hatinya bersorak kegirangan. Jackpot. Janda kaya, kesepian, butuh teman. Konfirmasi valid. Tidak apa-apa. Kenalin, saya Siska. Baru pindah ke daerah sini. Siska mengulurkan tangannya yang halus, jarinya dihiasi cincin berlian yang berkilau di bawah lampu supermarket. Coki menyambut jabat tangan itu dengan erat, enggan melepaskan. Saya Coki. Saya tinggal di kompleks sebelah. Kebetulan saya manajer senior di perusahaan properti, bohong Coki tanpa kedip. Padahal jabatannya hanya staf admin biasa yang sering kena marah bos karena salah input data. Wah, manajer? Hebat dong. Pantas auranya beda. Puji Siska sambil melirik jam tangan palsu Coki seolah itu barang mewah.
Mas Coki baik banget. Jarang lo ada cowok ganteng dan mapan yang mau bantuin ibu-ibu kayak saya. Percakapan mengalir lancar. Siska seolah memberikan lampu hijau selebar-lebarnya. Ia bahkan meminta Coki menemaninya sampai ke kasir dan membawakan belanjaannya ke mobil. Di parkiran, Siska menekan kunci remote, dan bagasi mobil sedan itu terbuka otomatis. Coki makin terperangah melihat interior mobil yang berlapis kulit krem mewah. Makasih ya, Mas Coki. Kapan-kapan kalau saya butuh bantuan soal rumah atau properti, boleh saya tanya-tanya? Soalnya saya buta banget soal urusan begini, takut ditipu orang, tanya Siska sambil mengeluarkan ponsel mahalnya. Tentu. Boleh banget, Mbak Siska. Catat saja nomor saya. Saya siap bantu 24 jam, Coki dengan cepat mendiktekan nomornya. Tangannya gemetar saking senangnya. Mobil mewah itu pun melaju pergi, meninggalkan Coki yang berdiri mematung dengan senyum kemenangan. Ia mengepalkan tangannya ke udara. Yes, kena kau. Hidup enak di depan mata. Sore harinya, Coki pulang ke rumah dengan langkah seperti seorang jenderal yang baru memenangkan perang besar. Ia membanting pintu depan dengan semangat, membuat Diva yang sedang mengepel lantai terkejut. Bu, Ibu, teriak Coki lantang. Bu Lina tergopoh-gopoh keluar dari kamar, wajahnya penuh harap. Gimana, Cok? Ketemu? Berhasil? Coki mengangguk mantap sambil membusungkan dada, melempar kunci motornya ke meja. Beres, Bu. Nomor HP sudah di tangan. Orangnya cantik banget. Bu, wangi, kulitnya mulus, mobilnya mewah, cincinnya berlian segede jagung. Dia bahkan minta Coki jadi konsultan pribadinya. Katanya Coki kelihatan berwibawa dan mapan. Bu Lina memekik girang, langsung memeluk anaknya erat-erat. Alhamdulillah. Doa ibu terkabul. Sebentar lagi kita bakal jadi orang kaya. Cok, kita bakal tinggal di rumah gedongan itu. Mereka berdua tertawa lepas, merayakan kemenangan semu itu tanpa mempedulikan Diva yang masih berjongkok memegang kain pel di sudut ruangan. Diva hanya menatap nanar pemandangan di depannya. Suaminya baru saja pulang dengan wajah berseri-seri setelah menggoda wanita lain, dan ibu mertuanya justru mendukung penuh perselingkuhan itu. Mas Coki mau dibuatkan kopi? Tanya Diva datar, berusaha menutupi gejolak hatinya yang perih. Coki menoleh dengan tatapan merendahkan, senyum di wajahnya langsung hilang berganti cibiran. Nggak usah. Kopi buatanmu nggak enak, airnya kurang panas, gulanya kebanyakan. Lagian, aku mau siap-siap chatting sama Jeng Siska. Jangan ganggu aku malam ini. Sana kamu selesaikan pel-pelanmu itu, jangan malas. Coki melengos masuk ke kamar sambil bersenandung, diikuti Bu Lina yang terus memuji-muji kehebatan anaknya. Diva ditinggalkan sendirian lagi di ruang tengah yang pengap. Ia kembali melanjutkan mengepel lantai, namun kali ini air matanya sudah kering. Diva meremas gagang pel dengan kuat, sorot matanya dingin. Di dalam hatinya, ia tersenyum miris. Nikmati saja tawa kalian sekarang, Mas, Bu. Karena, Jeng Siska, yang kalian puja itu sebenarnya adalah Siti, cleaning service kantor ayah yang paling setia padaku. Betapa lucunya sandiwara ini. Sejak pertemuan Coki dengan Siska, neraka di rumah itu terasa semakin panas bagi Diva. Bu Lina seakan mendapatkan energi baru untuk menyiksa batin menantunya. Setiap celah, sekecil apapun, dimanfaatkan untuk membuat Diva tidak betah. Tujuannya jelas, membuat Diva muak dan meminta cerai, sehingga jalan Coki menuju harta Siska menjadi mulus tanpa hambatan status pernikahan. Pagi itu, saat Diva hendak pergi ke pasar, Bu Lina menghadangnya di pintu depan. Tangannya terlipat di dada, wajahnya masam seperti biasa. Mau kemana kamu? Tanya Bu Lina ketus. Ke pasar, Bu. Beras sudah habis. Minyak goreng juga tinggal sedikit. Jawab Diva sopan sambil mengulurkan tangan, meminta uang belanja harian. Bu Lina merogoh saku daster batiknya, mengeluarkan 2 lembar uang 10 ribuan yang kumal, lalu melemparnya ke lantai tepat di dekat kaki Diva. Ambil itu. Cukupkan untuk makan siang dan malam, perintah Bu Lina. Diva menatap uang 20 ribu rupiah yang tergeletak di lantai itu dengan nanar. 20 ribu, Bu? Untuk makan kita bertiga seharian? Harga beras saja sudah naik, belum lauknya. Jangan banyak protes.
potong Bulina dengan suara melengking. Kamu itu perempuan, harusnya pintar mengatur uang. Jangan bisanya cuma minta tambah. Kalau kurang, ya kamu puasa saja. Hitung-hitung diet, badanmu itu sudah nggak sedap dipandang suami. Di ruang tengah, Choki yang sedang asyik bermain ponsel bukannya membela istrinya, malah tertawa mengejek. Dengar tuh kata ibu, Div. Belajar irit. Lagian aku nanti makan siang di luar kok. Siska ngajak lunch di restoran Jepang yang mahal itu. Jadi kamu masak buat kamu sama ibu saja. Nggak usah manja. Hati Diva serasa diiris sembilu. Suaminya mau makan enak dengan wanita lain, sementara ia disuruh memutar otak hanya dengan 20.000 rupiah. Choki bahkan tidak menyembunyikan perselingkuhannya lagi di depan Diva. Nama, Siska, disebut dengan bangga setiap hari di rumah itu. Tuh kan, suamimu saja malas makan masakanmu. Sudah sana pergi. Bikin sumpek saja lihat mukamu pagi-pagi, usir Bulina sambil mendorong bahu Diva kasar. Diva memungut uang itu dengan tangan gemetar. Ia tidak melawan, tidak berteriak. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melangkah keluar rumah. Namun, langkah kakinya tidak menuju pasar. Ia berjalan menuju warung kelontong di ujung gang yang sepi, tempat biasa ia membeli pulsa. Diva memastikan tidak ada tetangga yang melihat, lalu mengeluarkan sebuah ponsel pintar model terbaru dari balik tas belanja lusuhnya, ponsel yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari Choki dan Bulina. Jari jemarinya dengan cepat mendial sebuah nomor yang sudah dihafalnya di luar kepala. "Halo, Pah," ucap Diva lirih, matanya mengawasi jalanan sekitar dengan waspada. Suara berat dan tenang dari seberang sana langsung menyahut, nada suaranya penuh kasih sayang namun tegas. "Halo, sayang. Bagaimana kabarmu? Apa mereka menyakitimu lagi hari ini?" "Diva baik-baik saja, Pah. Cuma sedikit lelah," jawab Diva, berusaha agar suaranya tidak terdengar parau. Rencana pertama berhasil. Choki sudah termakan umpan Siti, maksudku Siska. Dia bahkan sudah mulai berani terang-terangan di depan Diva. Terdengar helaan napas panjang dari Pak Lambang. "Kurang ajar. Kalau saja Papa tidak ingat janjimu untuk main cantik, sudah Papa ratakan rumah mereka hari ini juga." Diva tersenyum tipis. Kemarahan ayahnya selalu menjadi pelindung yang menenangkan baginya. "Jangan dulu, Pah. Belum waktunya. Kita harus bikin mereka terbang setinggi-tingginya dulu, biar jatuhnya makin sakit." "Jadi, apa langkah selanjutnya, Tuan Putri?" tanya Pak Lambang. "Kita masuk rencana B, Pah." Suara Diva berubah dingin dan serius. "Buat mereka bingung. Kirimkan hadiah-hadiah, itu mulai besok. Buat Bulina curiga tapi sekaligus takut. Aku ingin melihat bagaimana reaksi mereka kalau tahu menantu miskinnya ini tiba-tiba dapat kiriman barang mewah." "Siap, laksanakan. Papa akan suruh orang kepercayaan Papa mengatur semuanya. Barang-barang branded yang kamu minta sudah disiapkan. Pastikan kamu berakting kaget ya saat menerimanya." "Pasti, Pah. Terima kasih. Oh ya, tolong bilang sama Siti, aktingnya bagus banget." "Choki sampai lupa diri," tambah Diva. "Siti memang berbakat. Dia senang bisa membantumu. Jaga diri baik-baik, Nak. Ingat, kalau mereka main fisik sedikit saja, langsung lapor Papa." Permainan selesai saat itu juga. "Iya, Pah. Diva tutup dulu ya." Diva mematikan sambungan telepon dan kembali menyembunyikan ponsel mewahnya ke dasar tas, tertutup tumpukan kantong kresek bekas. Ia menarik napas dalam, mengubah ekspresi wajahnya kembali menjadi sendu dan pasrah, topeng yang selalu ia pakai di hadapan mertua dan suaminya. Saat Diva kembali ke rumah dengan menenteng tempe dan kangkung, hanya itu yang bisa dibeli dengan uang 20.000, ia mendengar suara tawa Choki dari ruang tamu. "Iya, Siska, nanti aku jemput pakai motor ya." "Oh, kamu bawa mobil? Ya sudah aku yang nyetir deh." "Siap, cantik." Choki berbicara dengan nada merayu yang membuat perut Diva mual. Bulina duduk di samping Choki sambil memijat-mijat bahu anaknya. "Nah, gitu dong. Pepet terus. Kalau dia minta temani belanja, temani saja. Siapa tahu dibelikan baju baru." Diva berjalan melewati mereka tanpa menyapa, langsung menuju dapur. "Heh, lewat itu permisi. Dasar nggak punya sopan santun,
tegur Bulina tajam. Ingat ya, masak yang enak. Awas kalau asin atau gosong, ibu tumpahkan ke kepalamu. Baik, Bu, sahut Diva singkat. Di dapur yang sempit dan pengap, Diva mulai memotong kangkung. Pisau di tangannya bergerak cepat dan berirama. Tunggu saja besok, Bu, batin Diva. Besok kalian akan melihat sesuatu yang tidak pernah kalian bayangkan. Dan saat itu terjadi, aku ingin melihat wajah serakah kalian berubah menjadi wajah penuh tanda tanya. Malam itu, Diva tidur dengan perasaan lebih ringan. Ia tahu, babak baru dalam permainannya akan segera dimulai. Coki boleh merasa di atas angin dengan Jeng Siska-nya, dan Bulina boleh merasa berkuasa. Tapi kartu as sesungguhnya ada di tangan Diva, dan ia baru saja meletakkannya di atas meja permainan. Keesokan harinya, suasana di rumah peta itu kembali tegang. Coki sedang sibuk mematut diri di depan cermin, menyemprotkan parfum yang kemarin dibeli Bulina, sampai wanginya memenuhi seluruh ruangan. Hari ini dia berjanji akan menemani Siska melihat-lihat lokasi tanah untuk investasi. Tentu saja itu hanya alasan Siska untuk membuat Coki semakin terjerat. Ganteng banget anak ibu, puji Bulina sambil merapikan rambut Coki. Ingat ya, Cok, kalau dia ajak makan, jangan malu-malu pesan yang mahal. Biar kelihatan berkelas. Diva yang sedang menyapu lantai di dekat mereka hanya dianggap angin lalu. Namun, ketenangan pagi itu pecah oleh suara motor berhenti di depan pagar, diikuti teriakan lantang. Permisi, paket. Bulina langsung menoleh, matanya berbinar. Wah, pasti paket buat ibu. Kemarin ibu pesan daster diskonan di toko online. Dengan semangat 45, wanita parubaya itu berlari kecil ke depan rumah. Namun, sesampainya di pagar, Bulina mengernyitkan dahi. Kurir yang datang bukan kurir biasa dengan jaket lusuh, melainkan seorang pria berseragam rapi dengan logo perusahaan logistik premium. Di tangannya ada sebuah kotak berukuran sedang yang dibungkus kertas kado elegan berwarna emas dan pita merah marun. Atas nama Ibu Diva, ucap kurir itu sopan sambil menyodorkan mesin tanda terima digital. Hah? Diva? Bulina melongo. Salah alamat kali, Mas. Di sini nggak ada yang mampu beli barang beginian. Mungkin buat tetangga sebelah. Alamatnya benar di sini, Bu. Penerimanya Ibu Diva Amalia. Mohon dipanggilkan orangnya, tegas kurir itu. Diva yang mendengar namanya disebut, berjalan keluar dengan tenang, masih memegang sapu. Itu buat saya, Mas, ucapnya datar. Bulina menatap menantunya dengan tatapan curiga bercampur kaget. Setelah Diva menandatangani resi dan kurir itu pergi, Bulina langsung menyambar kotak itu dari tangan Diva dengan kasar. Eits, jangan pegang-pegang dulu. Ibu mau lihat isinya? Seru Bulina galak. Tanpa permisi, ia merobek bungkus kado mahal itu dengan paksa. Matanya terbelalak saat melihat isinya. Sebuah kotak beludru berisi satu set skincare merek internasional yang harganya jutaan rupiah, lengkap dengan sebuah scarf sutra yang halus. Coki yang mendengar keributan ikut keluar. Matanya membulat melihat barang-barang mewah itu tergeletak di tangan ibunya. Wih, gila. Ini kan merek mahal, Bu. Teman kantorku yang gajinya 2 digit aja mikir 2 kali buat beli ini. Dari mana kamu dapat uang, Div? Bulina menatap Diva tajam. Napasnya memburu menahan amarah dan iri hati. Jawab jujur. Kamu nyolong uang belanja ya? Pantas kemarin kamu bilang uang habis, ternyata kamu kumpulkan buat beli barang gaya-gayaan begini. Diva menghela napas panjang, menatap kedua orang di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bu, tolong pakai logika. Uang belanja dari Mas Coki cuma 50.000 sehari. Dipakai makan saja pas-pasan. Kapan Diva bisa nabung jutaan buat beli itu? Lagi pula, itu kiriman dari teman lama Diva. Teman lama? Teman lama yang mana? Bentak Coki, nada suaranya meninggi. Rasa cemburu buta, yang ironis mengingat dia sendiri berselingkuh, mulai membakar hatinya. Jangan-jangan kamu punya simpanannya? Kamu jual diri di belakangku? Tuduhan itu begitu kejam, tapi Diva sudah kebal. Mas, jaga ucapanmu. Itu hadiah ulang tahun dari teman sekolahku dulu yang sekarang sukses di luar negeri. Dia baru ingat alamatku dan kirim hadiah. Bohong, potong Bulina.
Mana ada teman sebaik itu? Pasti ini dari laki-laki hidung belang kan? Dasar perempuan gak tahu diri. Di rumah sok alim, ternyata di luar. Bulina tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tatapannya penuh jijik. Tangan Bulina bergerak hendak melempar skincare mahal itu ke jalanan, tapi tiba-tiba ia berhenti. Otak materenya bekerja. Sayang kalau barang mahal dibuang. Lebih baik, sini, barang ini Ibu Sita. Bulina mendekap kotak itu erat-erat. Kamu gak pantas pakai barang samewah ini. Muka kamu itu muka pasar, gak akan ngefek pakai krim jutaan. Ini biar ibu yang pakai, atau nanti ibu jual lagi buat tambah uang belanja yang katanya kurang itu. Diva mengepalkan tangannya di samping tubuh, namun ia menahan diri untuk tidak merebutnya kembali. Itu memang bagian dari rencananya. Biarkan mereka merasa menang dengan barang-barang itu. Terserah ibu, jawab Diva dingin. Ambil saja kalau ibu mau. Saya masih ada kerjaan di belakang. Diva berbalik badan dan masuk ke dalam rumah. Di balik punggungnya, Coki dan Bulina masih sibuk membolak-balik barang mewah itu. Cok, lihat nih. Asli lo ini. Kalau dijual di grup arisan bisa laku mahal. Bisik Bulina, kemarahannya tentang perselingkuhan. Diva mendadak lenyap digantikan keserakahan. Iya, Bu. Lumayan. Tapi Coki curiga, Bu. Siapa teman Diva yang sekaya ini? Jangan-jangan dia bohong soal latar belakang keluarganya? Gumam Coki, sedikit keraguan muncul di benaknya. Halah, paling teman TKW yang dapat majikan kaya, tepis Bulina meremehkan. Mana mungkin Diva punya koneksi orang kaya beneran. Bapaknya saja petani kampung. Sudah, jangan dipikirin. Yang penting barangnya sekarang milik kita. Coki mengangguk, lalu melirik jam tangannya. Ya sudah, Bu. Coki berangkat dulu. Siska sudah nunggu. Hati-hati, sayang. Pepet terus si Siska. Sementara itu, di dalam kamarnya yang sempit, Diva tersenyum tipis melihat notifikasi di ponsel rahasianya. Pesan dari ayahnya masuk. Gimana kejutannya? Papa sengaja kirim skincare itu. Papa tahu mertuamu pasti akan merebutnya. Tapi tenang, di dalam tutup botol krim itu sudah papa pasang pelacak GPS mikro. Papa mau tahu kemana saja wanita tua itu pergi. Diva membalas singkat, ibu mengambilnya, Pah. Sesuai dugaan. Sekarang mereka makin yakin kalau Diva punya rahasia. Mereka mulai panas. Permainan psikologis baru saja dimulai. Bulina mungkin merasa menang karena berhasil merampas barang mewah itu, tapi dia tidak sadar bahwa benda itu adalah kuda Troya yang akan memantau setiap gerak-geriknya. Dan tuduhan, simpanan om-om, yang dilontarkan Bulina tadi, tanpa sadar akan menjadi bumerang paling mematikan bagi dirinya sendiri di akhir cerita nanti. Suasana di restoran bintang 5 itu terasa begitu elegan, dingin, dan beraroma kemewahan. Namun, pikiran Coki sedang kacau balau, kacau karena rasa gembira dan adrenalin yang meluap-luap. Di hadapannya, Siska tampak sedang sibuk dengan telepon genggamnya, berbicara menggunakan bahasa Inggris yang terdengar sangat fasih dan cepat. Wajah cantiknya terlihat serius. Sesekali keningnya berkerut seolah sedang memikirkan masalah besar bernilai miliaran rupiah. Sorry ya, Mas Coki. Jadi nggak enak nih makan siangnya keganggu. Biasa, rekan bisnis dari Belgia minta tambahan kuota impor berlian mentah. Pusing aku, untungnya gede sih, tapi modal putarannya juga harus cepat cair besok pagi. Keluh Siska sambil meletakkan ponselnya di meja dengan sedikit kasar, sengaja membiarkan layar ponselnya menyala menampilkan deretan angka-angka grafik yang rumit. Mata Coki membulat sempurna. Berlian? Untungnya gede banget emang. SIS? Tanyanya antusias, melupakan steak mahal di piringnya yang mulai dingin. Siska tersenyum tipis, mencondongkan tubuhnya ke depan, membuat Coki menahan napas mencium aroma parfum mahal yang menguar. Gede banget, Mas. Bayangin aja, modal 500 juta, dalam seminggu bisa balik 1 miliar bersih. Ini jalur khusus, Mas. Nggak semua orang bisa ikut, cuma circle tertutup saja. Cuma ya itu, aku lagi kurang dana tunai dikit lagi buat nutup kuota 1 kontainer ini. Uangku masih nyangkut di deposito. Kalau nggak diambil sekarang, sayang banget kesempatannya hilang. Otak Coki langsung berhitung cepat bagai kalkulator rusak. 1 miliar?
Seminggu? Gajinya sebulan saja tidak sampai 5 juta rupiah. Itu pun habis untuk cicilan motor dan gaya hidup ibunya. Keserakahan mulai mengambil alih akal sehatnya sepenuhnya. Kurang berapa emangnya? SIS? Siapa tahu aku bisa bantu? Tawar Coki ragu-ragu, mencoba terlihat seperti pahlawan yang mapan di depan wanita pujaannya. Siska menatap Coki dengan tatapan berbinar yang dibuat-buat, seolah Coki adalah dewa penolong. Mas Coki mau bantu? Serius? Ah, tapi aku nggak enak. Ini butuh 200 juta lagi, Mas. Apa Mas Coki ada uang cash segitu sekarang? Kalau ada, aku masukin nama Mas sebagai investor prioritas. Minggu depan uang Mas aku balikin jadi 400 juta. Dijamin 100% aman. 200 juta. Angka yang fantastis bagi Coki. Tapi bayangan uang 400 juta minggu depan membuatnya gelap mata. Ia membayangkan wajah bangga ibunya dan wajah iri tetangganya. Tenang saja. Buat kamu apa sih yang enggak? Besok aku bawakan uangnya. Janji Coki nekat tanpa berpikir panjang dari mana uang itu berasal. Pulang dari restoran, Coki langsung mengadakan rapat darurat dengan Bu Lina di ruang tamu yang sempit. Wajahnya tegang namun penuh ambisi. Ia menceritakan peluang emas yang ditawarkan Siska dengan berapi-api. Reaksi Bu Lina sungguh di luar dugaan. Bukannya melarang atau waspada, mata wanita tua itu justru berbinar lebih terang daripada lampu neon di atas kepala mereka. Ambil, Cok. Sikat. Seru Bu Lina sambil memukul meja saking semangatnya, membuat toples kerupuk bergetar. Ini jalan pintas kita jadi kaya raya. 400 juta minggu depan? Kita bisa beli mobil baru, renovasi rumah butut ini jadi istana, dan pamer ke Bu Darmi sebelah. Tapi, Bu, masalahnya kita nggak punya uang tunai segitu. Tabungan Coki di bank cuma sisa 3 juta perak. Coki menggaruk kepalanya yang tidak gatal, mulai panik sendiri dengan janjinya. Bu Lina terdiam sejenak, matanya liar menyapu sekeliling rumah, seolah mencari harta karun tersembunyi. Tatapannya kemudian berhenti pada lemari kayu jati tua di sudut kamar tidurnya yang selalu terkunci rapat. Senyum licik perlahan mengembang di bibirnya yang keriput. Sertifikat rumah, bisik Bu Lina dengan suara bergetar menahan gairah. Sertifikat rumah ini atas nama almarhum bapakmu, tapi sekarang hak ibu sepenuhnya. Kita gadaikan saja ke rentenir atau bank keliling di pasar. Prosesnya cepat, sehari cair tanpa survei ribet. Toh cuma seminggu kan? Minggu depan uang Siska cair 400 juta, kita tebus lagi sertifikatnya. Sisa untungnya 200 juta kita nikmati. Ibu yakin? Coki agak ragu, keringat dingin menetes di pelipisnya. Rumah itu satu-satunya tempat bernaung mereka. Kalau hilang, mereka mau tidur di mana? Yakin 100%. Kamu jangan bodoh, Cok. Siska itu orang kaya raya. Mobilnya saja miliaran, tasnya ratusan juta. Masa dia mau nipu uang receh 200 juta? Nggak mungkin. Ini kesempatan langka seumur hidup. Kalau kamu nggak ambil, orang lain yang bakal kaya. Hasut Bu Lina berapi-api, matanya seolah melihat tumpukan uang di depan mata. Tanpa mereka sadari, Diva sedang melintas membawa tumpukan baju setrikaan dari arah dapur. Ia mendengar semua rencana gila itu dengan jelas. Hatinya mencelos. Rumah ini memang jelek dan penuh kenangan pahit. Tapi menggadaikannya demi investasi bodong adalah tindakan bunuh diri. Bu, Mas tolong dipikirkan lagi. Setelah Diva memberanikan diri, suaranya bergetar namun tegas. Ia berdiri di ambang pintu kamar. Menggadaikan rumah itu bahaya sekali. Kalau bisnis itu gagal bagaimana? Kalau ternyata Siska itu tidak seperti yang kalian kira bagaimana? Kita mau tinggal di mana kalau rumah disita? Diam kamu, bentak Bu Lina, jarinya menunjuk tepat ke wajah Diva dengan penuh kebencian. Tahu apa kamu soal bisnis miliaran? Kamu itu cuma irikan karena Coki mau sukses? Kamu takut kalau Coki kaya, nanti dia ninggalin kamu dan nikah sama Siska? Dasar perempuan licik. Jangan jadi penghambat rezeki suami. Bukan begitu, Bu. Diva cuma mengingatkan logikanya. Halah, alasan. Logika orang miskin beda sama orang kaya. Potong Coki kasar, membela ibunya. Kamu tuh dari dulu emang pembawa sial. Minggir. Jangan halangi jalan kami menuju sukses.
Diva didorong hingga bahunya membentur tembok. Ia meringis sakit. Namun ia hanya bisa menatap nanar saat Bulina masuk ke kamar dan keluar membawa sebuah map plastik merah berisi sertifikat tanah yang sudah kusam. Wajah Bulina tampak begitu puas, seolah memegang tiket menuju surga dunia. Keesokan harinya, drama kebodohan itu benar-benar terjadi. Bulina dan Coki pergi ke tempat gadai swasta yang bunganya mencekik leher namun prosesnya kilat. Mereka menggadaikan satu-satunya aset berharga mereka demi mengejar bayangan keuntungan semu. Tak cukup sampai di situ, karena nilai taksiran rumah tua itu hanya dihargai 150 juta oleh pihak gadai. Coki nekat meminjam sisanya, 50 juta rupiah, lewat belasan aplikasi pinjaman online, pinjol, ilegal di ponselnya dengan tenor singkat. Sore harinya, Coki menyerahkan koper berisi uang tunai 200 juta kepada Siska di dalam mobil mewahnya yang terparkir di tempat sepi. Tangan Coki gemetar hebat saat menyerahkan uang itu, campuran antara takut dan harap. "Kamu penyelamatku, Mas," ucap Siska lembut sambil menerima koper itu. Ia menatap Coki dalam-dalam, membuat lelaki itu merasa melayang ke langit ketujuh. "Aku janji, minggu depan kita rayakan kesuksesan ini. Kamu, aku dan masa depan kita yang cerah. Demi kamu, SIS. Apapun aku lakukan. Nyawa pun aku kasih," jawab Coki dengan tatapan memuja. Di balik kemudi, Siska tersenyum manis. Namun begitu Coki turun dari mobil dan melambaikan tangan, senyum itu berubah menjadi seringai dingin yang mengerikan. Siska mengambil ponselnya, mengirim pesan singkat pada seseorang, "Ikan sudah masuk jaring, Pak." Umpan dimakan habis sampai ke tulangnya. Rumah digadai, pinjol menumpuk. Kehancuran total dalam hitungan hari. Di rumah, Diva duduk di kursi teras, menatap langit sore yang mendung. Ia tahu sertifikat rumah itu sudah berpindah tangan. Ia tahu suaminya kini terlilit hutang ratusan juta yang mustahil dibayar. Namun, air matanya sudah kering. Tidak ada rasa kasihan lagi di hati Diva. "Nikmati mimpi indah kalian yang terakhir malam ini, Bu, Mas," gumam Diva lirih, suaranya terbawa angin. "Karena saat kalian bangun nanti, yang tersisa hanyalah mimpi buruk tanpa ujung." Diva bangkit, masuk ke dalam rumah, dan mulai mengemasi barang-barang pribadinya yang penting ke dalam satu tas ransel kecil. Ia bersiap. Saat badai itu datang menghantam, ia tidak akan ada di sana untuk ikut tenggelam. Ia akan berdiri di tempat yang tinggi, menyaksikan semuanya dari kejauhan sebagai pemenang. 3 hari berlalu sejak uang 200 juta itu berpindah tangan. Suasana di rumah Bulina berubah drastis. Bukan menjadi lebih hangat, melainkan penuh dengan hawa kesombongan yang mencekik. Bulina dan Coki sudah bertingkah layaknya miliarder. Padahal uang sepeser pun belum mereka terima kembali dari Siska. Mereka mulai menunjuk-nunjuk katalog furnitur mewah dan berdebat tentang warna cat tembok baru, seolah-olah uang itu sudah ada di dalam dompet mereka. Malam itu, Diva menyajikan makan malam seperti biasa. Sayur asem, sambal terasi, dan ikan asin goreng. Sederhana, namun dimasak dengan sepenuh hati. Namun, baru saja piring diletakkan di meja makan, Bulina langsung menepisnya dengan kasar hingga jatuh berantakan ke lantai. Prang! Piring pecah berkeping-keping, kuah sayur membasahi lantai ubin yang retak. "Makanan sampah," teriak Bulina, matanya melotot. "Bentar lagi kita jadi orang kaya. Cok, masa makan beginian terus? Ibu sudah nggak selera lihat muka dia dan masakannya yang kampungan ini. Bikin mual." Coki yang sedang duduk santai dengan kaki diangkat ke kursi, hanya tertawa kecil. Ia sedang sibuk menatap layar ponselnya, menunggu balasan chat dari Siska, yang belakangan ini semakin jarang membalas dengan alasan sibuk mengurus administrasi pencairan dana dari luar negeri. "Iya tuh, Div. Kamu tuh ngerusak selera makan aja," timpal Coki tanpa rasa bersalah. Siska bilang lusa uangnya cair. "Habis itu kita bakal pindah ke kawasan elit, makan steak tiap hari. Kamu nggak masuk dalam rencana masa depan kami. Jadi mending kamu sadar diri deh." Diva terdiam, menatap pecahan piring di kakinya. Ia tidak berjongkok untuk memungutnya seperti biasa. Kali ini, ia justru berdiri tegak, menegakkan bahunya yang selama ini membungkuk karena beban hinaan. Ia menatap mata suami dan ibu mertuanya satu persatu dengan sorot mata yang dingin. "Jadi, maksud ibu dan Mas Coki apa bicara seperti itu?"
Tanya Diva datar. Maksud ibu? Bulina tertawa sinis, suaranya melengking menyakitkan telinga. Wanita parubaya itu berdiri dan berjalan cepat menuju kamar Diva. Terdengar suara gaduh dari dalam sana, suara lemari dibuka paksa dan barang-barang dilempar. Tak lama kemudian, Bulina keluar sambil menyeret tas pakaian Diva. Sebuah tas koper kain lusuh yang dibawa Diva saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini 2 tahun lalu. Dengan tenaga yang entah dari mana, Bulina melempar tas itu sekuat tenaga ke arah pintu depan yang terbuka, hingga tas itu menggelinding jatuh ke halaman yang becek sisa hujan sore tadi. Itu maksud ibu, seru Bulina lantang, napasnya memburu. Jarinya menunjuk lurus ke arah kegelapan di luar pintu. Mulai malam ini, detik ini juga, kamu angkat kaki dari rumah ini. Kami sudah muak menampung benalu miskin sepertimu. Coki sebentar lagi akan menikah dengan Siska, wanita terhormat yang levelnya jauh di atasmu. Kami butuh ruang kosong buat nyonya baru rumah ini. Coki tidak mencegah ibunya. Ia justru menyalakan rokok dengan santai, menghembuskan asapnya ke udara seolah merayakan kebebasannya dari beban pernikahan ini. Maaf ya, Div. Namanya juga hidup, harus realistis. Aku butuh istri yang bisa bikin aku kaya, bukan yang bisanya cuma bikin susah dan ngabisin beras. Kamu pulang saja ke kampung, bantuin bapakmu nyangkul di sawah. Diva menatap Coki, lelaki yang dulu berjanji sehidup semati dengannya di depan penghulu. Janji suci itu kini tak lebih berharga dari asap rokok yang perlahan menghilang itu. Hati Diva yang dulu sering berdarah karena ucapan mereka, kini terasa beku. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya ketenangan yang menakutkan, ketenangan sebelum badai besar datang. Kalian yakin mengusir saya malam ini? Tanya Diva pelan, namun suaranya terdengar jelas dan tegas di keheningan malam itu. Ingat, sertifikat rumah ini sudah tidak ada di lemari ibu. Hutang Mas Coki dipinjol juga bunganya berjalan setiap detik. Kalau saya pergi, tidak ada yang akan membereskan kekacauan kalian saat semuanya runtuh. Halah, jangan sok menakuti. Potong Bulina meremehkan, wajahnya merah padam karena marah dianggap remeh. Lusa uang kami cair 400 juta. Hutang-hutang receh itu bisa kami lunasi sambil merem. Kami nggak butuh kamu. Kamu itu cuma pembawa sial di rumah ini. Pergi sana. Hus, hus. Bulina mengibas-ngibaskan tangannya seperti mengusir kucing liar. Diva mengangguk pelan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum misterius yang membuat bulu kuduk Coki sedikit meremang, meski ia buru-buru menepis perasaan tidak enak itu. Baik, Bu, Mas Coki. Saya akan pergi, ucap Diva tenang. Ia melangkah perlahan menuju pintu, menuruni undakan teras tanpa menoleh lagi. Ia memungut tas pakaiannya yang kotor terkena lumpur di halaman. Tidak ada drama, tidak ada tangisan memohon untuk tetap tinggal. Sebelum benar-benar melangkah keluar pagar, Diva berbalik badan sebentar. Di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, wajahnya terlihat bercahaya. Bukan wajah istri yang teraniaya dan kalah, melainkan wajah seorang ratu yang sedang meninggalkan istana bobrok yang memang tidak layak untuknya. Satu pesan saya, kata Diva, tatapannya tajam menusuk mata Bulina yang berdiri berkacak pinggang di teras. Jangan pernah mencari saya saat kalian menangis darah nanti. Karena saat kaki saya melangkah keluar dari pagar ini, pintu maaf saya sudah tertutup rapat-rapat untuk kalian berdua. Cuy, najis ibu nyari kamu. Mimpi, balas Bulina sambil meludah ke tanah dengan kasar. Sana pergi, jangan balik lagi. Awas kalau kamu ngemis-ngemis minta balik pas Coki sudah sukses. Diva tidak menjawab lagi. Ia berbalik dan berjalan menembus malam yang dingin, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi neraka baginya. Begitu ia berbelok di tikungan jalan dan hilang dari pandangan, sebuah mobil hitam mewah, tipe yang sama dengan yang sering menjemput Jeng Siska, perlahan merapat ke trotoar. Kaca jendela belakang turun, menampilkan wajah Pak Lambang yang menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca menahan geram dan haru. Masuk, nak. Sandiwara yang menyakitkan ini sudah selesai, ucap Pak Lambang lembut, suaranya bergetar menahan emosi melihat putrinya diusir seperti sampah. Diva masuk ke dalam mobil yang hangat dan nyaman itu. Ia menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya, melepaskan lelah yang bertahun-tahun ia pendam. Belum selesai, Pah. Masih ada satu babak lagi.
Babak di mana mereka menyadari kebodohan mereka. Pak Lambang mengelus rambut putrinya dengan sayang. Besok lusa, tepat saat jatuh tempo pencairan uang bodong itu, kita akan berikan mereka hadiah terakhir yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Mobil mewah itu melaju menembus kegelapan malam, membawa Diva pergi dari kemiskinan palsu yang selama ini ia jalani, menuju jati dirinya yang sesungguhnya. Sementara di rumah peta itu, Bulina dan Coki tertawa lepas, merayakan kemerdekaan mereka, tanpa sadar bahwa mereka baru saja mengusir satu-satunya malaikat pelindung yang selama ini menahan atap rumah mereka agar tidak runtuh menimpa kepala mereka sendiri. Hari yang dinanti-nanti itu tiba. Hari di mana Coki dan Bulina yakin mereka akan menjadi miliarder baru. Namun, sejak pagi buta, suasana di rumah itu justru mencekam. Coki mondar-mandir seperti setrikaan rusak, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ponselnya terus menempel di telinga, mencoba menghubungi nomor Siska yang mendadak tidak aktif. "Gimana, Cok? Nyambung?" tanya Bulina dengan suara bergetar. Wajahnya pucat, bayangan uang 400 juta mulai memudar digantikan bayangan penagih hutang yang menyeramkan. "Nggak aktif, Bu. Dari tadi mailbox terus. WhatsApp juga centang 1. Coki membanting ponselnya ke sofa lusuh dengan frustrasi. "Jangan-jangan kita ditipu, Bu? Jangan-jangan Siska kabur?" "Hus, jangan ngomong sembarangan," sentak Bulina, meski hatinya sendiri ketar-ketir setengah mati. "Mungkin dia lagi di jalan, sinyalnya jelek. Dia kan orang kaya, sibuk. Atau mungkin itu dia." Dengar suara mobil itu? Terdengar deru mesin halus namun bertenaga dari arah jalan depan. Bukan suara motor kreditan atau mobil tua tetangga, melainkan suara mesin mobil kelas atas yang berwibawa. Bulina dan Coki langsung berlarian ke teras. Harapan mereka kembali melambung tinggi. Pasti itu Siska. Siska datang membawa koper berisi uang tunai seperti janjinya. Namun, saat mereka sampai di pagar dengan napas terengah, mata mereka terbelalak kaget. Bukan mobil sport merah milik Siska yang berhenti di sana, melainkan sebuah sedan limosin hitam super mewah yang panjangnya hampir menutupi seluruh lebar jalan kampung yang sempit itu. Logo B bersayap di kap mesinnya berkilau ditimpa matahari pagi, menyilaukan mata siapapun yang memandang. Mobil itu begitu mengkilap dan bersih, kontras sekali dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Para tetangga mulai bermunculan keluar rumah, berbisik-bisik kagum sekaligus penasaran. Bu Darmi, Pak RT, dan ibu-ibu gosip lainnya merapat, ingin tahu tamu agung siapa yang datang ke gubuk Bulina pagi-pagi begini. Itu mobil siapa, Bu?" tanya Coki gagap, nyalinya mendadak ciut melihat kemewahan di depan matanya. Pintu penumpang belakang perlahan terbuka otomatis. Seorang sopir berseragam rapi turun dan membukakan pintu dengan sikap sangat hormat, seolah sedang melayani seorang ratu. Detik berikutnya, sepasang kaki jenjang berbalut sepatu hak tinggi branded menjejak tanah becek di depan pagar. Sosok wanita itu keluar, anggun dan mempesona. Ia mengenakan gaun terusan elegan berwarna navy yang membalut tubuh rampingnya, rambutnya yang dulu selalu dikuncir asal-asalan kini tergerai indah bak model iklan sampo, dan kacamata hitam besar menutupi sebagian wajah cantiknya. Bulina menyipitkan mata. Ia merasa kenal dengan postur tubuh itu. Saat wanita itu membuka kacamata hitamnya dengan gerakan slow motion, jantung Bulina seakan berhenti berdetak. Itu Diva. Tapi bukan Diva si menantu kumal yang biasa memakai daster bolong dan bau bumbu dapur. Ini adalah Diva yang bersinar, berkelas, dan memancarkan aura kekayaan yang menyilaukan. Kulitnya glowing terawat, di lehernya melingkar kalung berlian yang kilaunya seakan mengejek kemiskinan Bulina. Coki ternganga lebar, rahangnya nyaris jatuh ke tanah. "Diva? Itu kamu?" Bukannya menjawab, Diva hanya menatap mereka dengan senyum tipis yang merendahkan, lalu berbalik sebentar ke arah dalam mobil, seolah berbicara manja dengan seseorang yang masih duduk di dalamnya. Darah Bulina mendidih seketika hingga ke ubun-ubun. Otak piciknya langsung menyusun kesimpulan sendiri. Dari mana menantu miskin yang baru diusir 2 hari lalu bisa kembali dengan penampilan seglamor ini? Jawabannya hanya satu di kepala kotor Bulina, pelacuran. Rasa malu karena ditipu harapan Siska yang tak kunjung datang, ditambah rasa iri yang membakar melihat Diva yang tiba-tiba, sukses, meledak menjadi amarah yang tak terkendali.
Bulina lupa kalau dia sedang ditonton tetangga. Ia maju menerjang pagar, telunjuknya mengarah lurus ke wajah Diva dengan gemetar. "Hai, Diva!" teriak Bulina melengking, memecah keheningan pagi. Diva menoleh perlahan, alisnya terangkat sebelah dengan angkuh. "Ya, Bu? Ada apa?" teriak-teriak. "Malu dilihat tetangga, nanti darah tingginya kumat loh." Ucapan tenang Diva justru menyiram bensin ke api kemarahan Bulina. "Dasar menantu tak tahu diri." Jerit Bulina sekuat tenaga, urat-urat lehernya menonjol keluar. "Baru 2 hari diusir sudah jelon ya kamu. Pasti mobil mewah ini dari om-om simpananmu kan?" Teriak mertua menuduhku berselingkuh. "Ngaku kamu." Para tetangga terkesiap kaget. Bisik-bisik berubah menjadi riuh rendah. Coki yang tadi bengong kini ikut terpancing emosinya. Harga dirinya sebagai suami, meski sudah mengusir istrinya, terasa diinjak-injak di depan umum. "Bener itu, Div?" Coki ikut maju, wajahnya merah pada menahan geram. "Jadi selama ini kamu selingkuh? Kamu jual diri buat gaya-gayaan begini? Pantas kamu gak pernah nuntut apa-apa, ternyata kamu sudah punya sugar daddy di luar sana. Dasar wanita murahan. Najis aku pernah nikah sama kamu." Diva tidak mundur selangkah pun. Ia justru tertawa kecil, tawa yang renyah namun menusuk hati. "Om-om? Simpanan? Duh, Bu, Mas, pikiran kalian itu sempit dan kotor sekali. Apa di otak kalian? Wanita cuma bisa kaya kalau jual diri? Kasihan sekali wawasan kalian." "Jangan ngelak," potong Bulina histeris. Air liurnya muncrat kemana-mana saking emosinya. "Lihat dandananmu. Lihat mobil ini. Mana mungkin anak petani miskin bisa sewa mobil miliaran beginian, kalau nggak jadi piaraan pejabat korup. Kamu sengaja datang ke sini buat pamerkan? Buat manas-manasin kami?" "Hah?" Bulina berbalik menghadap tetangga, mencari dukungan massa dengan wajah memelas yang dibuat-buat. "Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat nih kelakuan mantan menantu saya. Di depan sok alim, di belakang ternyata menjajakan diri. Jangan sampai kampung kita kena azab gara-gara perempuan kotor ini masuk lagi ke sini. Usir dia." Provokasi Bulina berhasil membuat beberapa tetangga memandang Diva dengan tatapan mencemooh dan curiga. Namun Diva tetap tenang, setenang permukaan danau sebelum tsunami menghantam. Ia melirik jam tangan mewahnya, jam yang harganya bisa membeli 3 rumah Bulina sekaligus. "Sudah selesai marahnya, Bu?" tanya Diva dingin, tatapannya menembus manik mata Bulina. Sayang sekali energi ibu habis buat teriak-teriak fitnah. Padahal ibu butuh tenaga ekstra buat menghadapi kenyataan 5 menit lagi. "Kenyataan apa? Jangan sok misterius kamu," bentak Coki kasar. "Pergi kamu dari sini. Bawa mobil harammu dan om-om tua bangka di dalam sana. Rumah ini suci, nggak nerima pendosa kayak kamu." Tepat saat Coki hendak meludahi mobil mewah itu sebagai tanda penghinaan, pintu mobil sisi satunya terbuka. Bukan sopir yang keluar kali ini, tapi ajudan berbadan tegap yang langsung berdiri sigap melindungi Diva. Dan dari pintu belakang yang gelap, seseorang perlahan turun. "Om-om tua bangka, kamu bilang?" Suara bariton yang berat dan penuh wibawa itu menggelegar, seketika membungkam mulut Coki dan membuat suasana hening mencekam. Sosok pria parubaya dengan setelan jas abu-abu mahal, rambut memutih yang disisir rapi, dan aura kekuasaan yang kental, berdiri tegak di samping Diva. Tatapan matanya tajam setajam sembilu, menatap lurus ke arah Coki dan Bulina yang mendadak gemetar lututnya. Itu bukan sembarang om-om. Wajah itu sering muncul di majalah bisnis dan berita televisi sebagai salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Dan yang membuat Bulina nyaris pingsan di tempat, adalah saat pria itu merangkul bahu Diva dengan sangat protektif dan berkata lantang di depan semua orang. "Perkenalkan, saya Lambang, ayah kandung Diva. Dan saya tidak terima putri kesayangan saya dituduh murahan oleh gembel-gembel penipu seperti kalian." Suara Pak Lambang bagaikan petir di siang bolong yang menyambar tepat di jantung Bulina dan Coki. Mulut Bulina yang tadinya lancar memuntahkan sumpah serapah, kini terkunci rapat, menganga lebar tanpa suara. Coki mundur selangkah, kakinya gemetar hebat hingga nyaris tak sanggup menopang berat badannya. "Ayah kandung?" gagap Coki,
suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya beralih dari wajah berwibawa Pak Lambang ke wajah cantik Diva, yang kini tersenyum penuh kemenangan. Tapi Diva bilang bapaknya petani di kampung. Memang benar saya petani, jawab Pak Lambang santai, namun nada bicaranya mengandung ejekan yang tajam. Saya punya ratusan hektar perkebunan sawit, karet, dan teh. Saya juga menanam saham di berbagai perusahaan properti dan tambang. Apa itu bukan petani namanya? Bedanya, saya petani yang memanen dolar, bukan memanen hutang seperti kalian. Para tetangga yang tadi sempat termakan hasutan Bu Lina kini berbalik arah. Bisik-bisik kekaguman mulai terdengar. Itu Pak Lambang kan? Yang punya Lambang Group? Wah, gila. Ternyata Diva anak orang kaya beneran. Seru salah satu ibu-ibu. Bu Lina yang mulai sadar dari syoknya berusaha mencari celah. Otak liciknya menolak menerima kekalahan telak ini. Bohong. Ini pasti akting. Diva nyewa aktor kan? Mana mungkin anak konglomerat mau nikah sama anak saya yang miskin dan hidup susah 2 tahun di sini? Nggak masuk akal. Pak Lambang tertawa renyah, tawa yang membuat nyali siapapun ciut. Itu yang namanya cinta tulus. Bu Lina, putri saya, Diva, rela meninggalkan kemewahannya, menyamar jadi gadis sederhana hanya untuk mencari lelaki yang tulus mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Tapi sayang. Pak Lambang menatap Coki dengan tatapan jijik, dia justru mendapatkan sampah. Jaga mulut bapak ya. Coki berusaha melawan meski suaranya gemetar. Saya suami sah Diva. Saya berhak atas. Berhak atas apa? Potong Diva cepat, matanya berkilat marah. Berhak atas harta papa? Mimpi kamu, Mas. Kamu lupa? 2 hari lalu kamu sendiri yang mengusirku. Kamu bilang aku benalu. Kamu bilang kamu mau nikah sama Siska si janda kaya itu kan? Nah, sekarang mana Siska MU itu? Kenapa dia belum datang bawa uang 400 juta? Wajah Coki dan Bu Lina seketika pucat pasi. Nama Siska disebut. Uang itu. Janji itu. Dari mana kamu tahu soal uang 400 juta? Tanya Bu Lina waspada, keringat dingin mulai bercucuran deras di dahinya. Kamu sekongkol sama Siska ya buat nipu kami? Diva tertawa kecil sambil menggelengkan kepala, seolah sedang melihat anak kecil yang bodoh. Sekongkol? Tidak, Bu. Saya tidak perlu sekongkol. Saya yang mengaturnya. Pak Lambang menjetikkan jarinya. Pintu depan mobil limosin itu kembali terbuka. Sesosok wanita keluar dari sana. Bukan dengan gaun mewah dan dandanan menor seperti Jeng Siska, melainkan dengan seragam office girl berwarna biru muda, lengkap dengan nama tag bertuliskan City Cleaning Service. Wajahnya polos tanpa make up, rambutnya diikat satu sederhana. Bu Lina menyipitkan mata, bingung. Siapa kamu? Wanita itu tersenyum malu-malu, lalu menunduk hormat pada Pak Lambang dan Diva. Maaf, Non Diva. Maaf, Pak Bos. Saya telat keluar, tadi nyari sepatu yang nyaman dulu. Kemudian wanita itu menatap Bu Lina dan Coki, lalu mengubah ekspresi wajah dan nada bicaranya persis seperti Jeng Siska yang angkuh. Aduh, Bu Lina, Mas Coki kok mukanya tegang gitu? Masih nungguin uang cair dari Belgia ya? Kasihan deh. Kamu? Coki berteriak histeris, matanya melotot seakan mau keluar. Suara itu, gaya bicara itu, tidak salah lagi. Kakakmu, Siska? Nama saya Siti, Mas, jawab Siti kalem, kembali ke logat aslinya yang medok. Saya cleaning service di kantor pusat Pak Lambang. Saya ditugaskan Non Diva buat sandiwara jadi orang kaya. Mobil sport merah itu sewaan harian. Tas branded itu KW super beli di Mangga 2. Dan uang 200 juta yang Mas Coki kasih kemarin. Siti merogoh saku seragamnya, mengeluarkan selembar kertas resi transfer. Sudah saya sumbangkan semuanya ke panti asuhan yatim piatu kasih bunda atas nama hamba Allah yang pendosa. Jadi hitung-hitung Mas Coki dan Bu Lina sedekah besar sebelum jatuh miskin. Amal jariah lo, Bu. Tidak mungkin. Jerit Bu Lina histeris, menjambak rambutnya sendiri. Dunia seakan runtuh menimpanya.
sertifikat rumah gadai, hutang pinjol 50 juta. Semuanya lenyap demi investasi bodong pada seorang cleaning service? Kalian penipu. Kembalikan uang kami. Itu uang gadai rumah. Kembalikan atau saya lapor polisi. Bu Lina meronta-ronta hendak menyerang Siti, tapi ajudan Pak Lambang dengan sigap menahannya. Lapor polisi. Pak Lambang maju selangkah, wajahnya mengeras. Silakan lapor. Tapi ingat, kalian yang memberikannya secara sukarela untuk investasi ilegal. Dan satu lagi, Bu Lina, sertifikat rumah yang ibu gadaikan itu. Pak Lambang mengeluarkan sebuah map dari dalam jasnya. Bu Lina terdiam, matanya terpaku pada map itu. Itu map sertifikat rumahnya. Rentenir tempat ibu menggadaikan rumah ini ternyata salah satu kenalan lama saya. Begitu tahu sertifikat ini atas nama mendiang suami ibu yang dulu pernah bekerja sebagai sopir saya, dia langsung menghubungi saya. Jadi, saya tebus sertifikat ini pagi ini juga. Jelas Pak Lambang datar. Alhamdulillah. Bapak baik banget. Sini Pak, kembalikan sertifikat saya. Bu Lina dengan wajah tak tahu malu langsung mengulurkan tangan, mengira Pak Lambang akan berbaik hati. Pak Lambang menarik map itu menjauh sambil tersenyum miring. Kembalikan? Enak saja. Saya menebusnya pakai uang saya. Jadi secara hukum, rumah dan tanah ini sekarang milik saya. Apa? Coki dan Bu Lina berteriak bersamaan, kali ini dengan nada keputusasaan yang murni. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang rongsokan kalian dan angkat kaki dari properti saya, titah Pak Lambang dingin, tanpa belas kasihan. Kalau dalam 1 jam kalian belum keluar, saya akan suruh orang-orang saya mengosongkannya paksa. Bulldozer sudah menunggu di ujung jalan. Rencananya besok rumah kumuh ini mau saya ratakan buat dijadikan taman bermain anak-anak. Lebih bermanfaat daripada jadi sarang penipu dan anak durhaka. Coki jatuh berlutut di tanah yang becek. Kakinya lemas tak bertulang. Habis sudah. Istri yang tulus diusir, uang melayang, rumah disita, hutang pinjol menumpuk, dan sekarang diusir seperti anjing kurap. Coki merangkak mendekati kaki Diva, air mata buaya mulai membasahi pipinya. Diva sayang tolong Mas, Mas hilaf. Mas janji bakal berubah. Mas ceraikan Siska, Siti. Mas mau balik sama kamu. Kita mulai lagi dari nol ya? Kamu kan masih istri Mas. Diva menatap suaminya yang bersimpuh di kaki lumpur itu. Dulu, ia mungkin akan luluh. Dulu, ia mungkin akan menangis dan memaafkan. Tapi tidak hari ini. Luka di hatinya sudah mengering dan menjadi baju besi yang tak tembus rayuan. Mulai dari nol, ulang Diva pelan, lalu tertawa getir. Maaf, Mas. Aku sudah berada di angka 100 sekarang. Dan kamu? Diva menunjuk wajah Coki dengan ujung sepatu mahalnya. Kamu sudah minus tak terhingga. Kita sudah beda level. Mas, surat cerai akan dikirim pengacaraku besok. Tanda tangani, atau kau akan membusuk di penjara karena kasus KDRT dan penelantaran istri yang buktinya sudah kumpulkan selama 2 tahun ini. Diva menarik kakinya, berbalik memunggungi Coki, dan berjalan anggun kembali masuk ke mobil, diikuti Siti yang sempat menjulurkan lidah mengejek ke arah Bu Lina. Pak Lambang menatap Bu Lina dan Coki terakhir kalinya. 1 jam. Waktu kalian berjalan dari sekarang. Pak Lambang masuk ke mobil, pintu tertutup rapat. Kaca jendela yang gelap memisahkan dunia mereka yang gemerlap dengan dunia Coki yang hancur lebur. Mesin mobil menderu halus, membawa mereka pergi meninggalkan drama paling memalukan dalam sejarah kampung itu. Sementara itu, dari kejauhan, terdengar suara sirine mobil polisi mendekat. Rupanya aplikasi pinjol ilegal yang dipakai Coki menyebarkan datanya karena telat bayar, dan ada laporan penipuan lain yang melibatkan nama Coki. Hancur. Benar-benar hancur. Matahari semakin tinggi, membakar kulit dan hati yang sedang hancur. Mobil mewah Pak Lambang sudah lama menghilang dari pandangan, meninggalkan debu yang menyesakkan. Namun, penderitaan Coki dan Bu Lina baru saja dimulai, sebuah encore menyedihkan dari drama keserakahan mereka sendiri. Bu Lina masih terduduk lemas di tanah, tatapannya kosong menatap gerbang rumah yang kini bukan lagi miliknya. Mulutnya komat kamit, bergumam tidak jelas, uangku, rumahku, menantuku.
Sementara Choki, yang baru saja bangkit dengan sisa-sisa tenaga, dikagetkan oleh suara drum motor yang berhenti kasar di depan rumah. Bukan polisi, ternyata itu lebih buruk. 6 orang pria berbadan kekar dengan wajah garang turun dari motor. Mereka memakai jaket kulit dan membawa map yang Choki kenal betul. Itu adalah debt collector lapangan dari aplikasi pinjol ilegal, tempatnya meminjam uang 50 juta kemarin. "Woi, mana Choki? Bayar utang lu sekarang," bentak salah satu pria bertato naga di lehernya. "Lu udah telat 2 jam dari jatuh tempo." "Bunga berjalan, bos. Total sekarang jadi 75 juta sama denda." Choki gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. "Babang sabar bang. Saya lagi kena musibah. Uang saya ditipu." "Bodoh amat." Pria itu mencengkram kerah baju Choki hingga kakinya jinjit. "Lu mau bayar pakai duit atau pakai ginjal lu?" "Bos, gue nggak mau tahu alasannya." Di tengah keributan itu, sebuah truk kuning besar perlahan mundur memasuki jalan sempit itu, diikuti beberapa pekerja bangunan yang membawa martil besar. Di kaca depan truk tertulis, lambang grup, divisi pembongkaran. Seorang mandor turun, membetulkan helm proyeknya, lalu berteriak lantang, "Woi, yang di dalam." "Sesuai perintah Pak Lambang, rumah ini mau diratain jam 12 teng. Masih ada barang nggak di dalam? Kalau nggak diambil sekarang, kita angkut ke tempat sampah." Bu Lina tersentak sadar. "Jangan, ini rumah saya. Jangan dibongkar," jeritnya histeris, mencoba berlari menghalangi truk itu, tapi kakinya tersandung batu dan ia jatuh tersungkur di genangan air comberan. Bajunya yang dulu ia banggakan kini kotor, bau, dan menjijikkan. Persis seperti nasibnya. Para tetangga yang menonton tidak ada satupun yang iba. Mereka justru menonton dengan wajah puas, seolah sedang menyaksikan azab nyata yang sering tayang di televisi. "Rasain tuh. Makanya jangan sombong," celetuk Bu Darmi. "Kualat sama menantu baik sih, timpal yang lain." Choki yang sedang dipukuli oleh penagih hutang berteriak minta tolong pada ibunya, tapi Bu Lina sendiri sibuk meraung-raung meratapi rumahnya. Akhirnya, polisi yang tadi sirinenya terdengar, benar-benar datang. Mereka datang bukan untuk menolong Choki dari debt collector, melainkan menangkap Choki atas laporan penipuan lain yang ternyata pernah dilakukannya di kantor lama, memalsukan data pengeluaran kantor demi gaya hidup. "Saudara Choki, Anda kami tahan," ucap polisi itu sambil memborgol tangan Choki yang sudah babak belur. "Bu, ibu tolong Choki, Bu," teriak Choki saat diseret masuk ke mobil polisi. Bu Lina hanya bisa menatap nanar anak semata wayangnya dibawa pergi. Rumahnya akan diratakan. Hartanya habis. Harga dirinya hancur. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di dunia yang tiba-tiba terasa sangat kejam ini. Sementara itu, di sebuah restoran rooftop eksklusif di pusat kota, suasana jauh berbeda. Diva duduk santai sambil menikmati segelas jus jeruk dingin. Di hadapannya, Siti, yang kini sudah kembali memakai seragam cleaning service namun duduk di kursi tamu, sedang melahap steak wagyu ternak seumur hidupnya sebagai traktiran dari sang bos. Pak Lambang tersenyum melihat putrinya yang tampak lega. "Sudah puas, Nak?" tanya Pak Lambang lembut. Diva mengangguk pelan, menatap pemandangan kota dari ketinggian. "Puas, Pah. Rasanya beban 2 tahun ini hilang begitu saja." "Ternyata benar kata Papa, balas dendam terbaik bukan dengan memaki, tapi dengan menjadi sukses dan bahagia di depan mereka yang meremehkan kita." "Betul, Non Diva," sahut Siti dengan mulut penuh daging. "Tadi lihat muka Bu Lina pas tahu saya cleaning service? Wah, itu priceless banget, Non. Kayak lihat setan di siang bolong." Mereka bertiga tertawa lepas. Tidak ada lagi Diva yang kumal. Tidak ada lagi Diva yang makan hati. Yang ada hanya Diva Amalia, pewaris tunggal lambang grup yang kini siap memimpin perusahaan dan hidup dengan kepala tegak. Diva mengeluarkan ponselnya, memblokir nomor Choki dan Bu Lina untuk selamanya. Ia kemudian membuka galeri foto, menatap foto pernikahannya yang menyedihkan, lalu menekan tombol delete. "Selamat tinggal masa lalu," bisik Diva. "Terima kasih sudah mengajarkanku mana emas, mana loyang. Sekarang, waktunya aku bersinar." Diva menyeruput jusnya, merasakan manisnya kebebasan yang hakiki. Di bawah sana,
Di kampung yang jauh itu, puing-puing rumah Bulina mulai runtuh dihantam alat berat, mengubur semua kesombongan dan kejahatan yang pernah terjadi di dalamnya. Tama. Pesan moral singkat. Jangan menilai orang dari penampilan, kemewahan luar bisa menipu, dan kesederhanaan bisa menyimpan kekuatan besar. Hormati siapapun, karena kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Keserakahan membawa kehancuran. Keinginan untuk kaya secara instan tanpa usaha, seperti Bulina dan Coki, hanya akan menjerumuskan pada kerugian dan kehinaan. Kesabaran ada batasnya. Jangan pernah menginjak-injak harga diri orang yang sabar, karena saat mereka bangkit melawan, kehancuran bagi penindasnya akan sangat fatal. Karma itu nyata. Perbuatan jahat, sekecil apapun, pasti akan berbalik kepada pelakunya di waktu yang paling tidak terduga.